sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani yang berbahagia. Selamat datang kembali di acara Solusi Tani, segmen yang selalu mengupas tuntas informasi penting di bidang pertanian. Bersama saya, Andi, siap menemani Anda di Radio Agri 103.69 FM selama beberapa menit ke depan. Sobat Tani, akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang bagaimana teknologi mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian. Untuk itu, Solusi Tani kali ini hadir dengan tema yang sangat relevan, yaitu inovasi pertanian modern sebagai solusi untuk petani milenial. Di era digital seperti sekarang, pertanian tidak lagi identik dengan cara-cara tradisional yang monoton. Teknologi dan informasi membuka peluang besar bagi petani muda untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan meningkatkan keberlanjutan usaha tani mereka. Perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dan meningkatkan produktivitas. Untuk itu, kita telah menghadirkan narasumber yang kompeten. Ada Bapak Budi, penyuluh pertanian senior dengan pengalaman mendampingi petani. Selamat pagi Pak Budi. Terima kasih Andi, selamat pagi Sobat Tani. Senang bisa bergabung pada program Solusi Tani pada kali ini. Lalu ada Mbak Tina, seorang petani milenial yang sukses menerapkan teknologi dalam pertaniannya. Selamat pagi juga Mbak Tina. Halo, selamat pagi Andi dan Sobat Tani. Semoga obrolan kita ke depan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Baik, mari kita mulai dengan Pak Budi. Pak Budi, sebagai seorang penyuluh yang sudah lama berkecimpung di dunia pertanian, bagaimana Anda melihat perkembangan inovasi pertanian modern saat ini? Apakah menurut Anda ada perubahan signifikan yang sudah terjadi dibandingkan pada beberapa tahun lalu? Karena seperti yang kita tahu, mungkin beberapa tahun yang lalu masih menggunakan teknologi tradisional dan inovasi pertanian modern petani belum banyak yang tahu. Terima kasih banyak Andi atas pertanyaan yang sangat relevan dinamika pertanian saat ini. Saya menyaksikan sendiri betapa pesatnya perkembangan inovasi pertanian modern dalam beberapa tahun terakhir. Dahulu kita akrab dengan praktik bertani dengan mengandalkan wawasan leluhur dan keterbatasan akses informasi. Sekarang kita diharapkan pada revolusi teknologi yang mengubah lanskap pertanian secara fundamental. Perubahan paling mencolok adalah adopsi teknologi digital. Dulu pemetaan lahan dilakukan secara manual dengan akurasi terbatas. Kini drone dengan kemampuan pemetaan dan analisis multispektural dalam pengolahan air irigasi berbasis smartphone yang terintegrasi dengan sensor kelembapan tanah menggunakan irigasi yang dapat
tepat waktu dan efisien. Bahkan, data besar dan kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi pemupukan yang prediksi secara akurat. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan kunto aji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Sebagai lanjutan Pak Budi, mengapa inovasi ini menjadi sangat penting dan krusial bagi petani milenial, terutama di era yang serba digital ini? Dan bagaimana menurut Bapak dukungan dari pemerintah? Apakah menurut Bapak sudah cukup untuk mendorong adopsi teknologi di kalangan petani muda? Karena itu bisa menjadi semangat bagi petani muda untuk lebih berkembang mengikuti era yang serba digital saat ini. Apa menurut Bapak, apa saja program-program dari pemerintah yang Bapak lihat paling efektif dalam membantu petani? Mengapa inovasi begitu krusial bagi petani milenial? Jawabannya terletak pada tuntutan zaman. Di era digital ini, persaingan semakin ketat. Petani muda harus mampu mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi, menghasilkan panen yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Inovasi juga menjadi solusi menghadapi perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya melalui praktik pertanian presisi dan berkelanjutan. Teknologi menjadikan pertanian yang lebih menarik bagi generasi muda, didukung oleh pemerintah melalui program pelatihan subsidi dan kemudahan modal seperti program Kostratani dan menjembatani petani dengan teknologi pendampingan. Oh, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya yang lengkap. Beralih ke Mbak Tina. Mbak Tina, dengan latar belakang Anda sebagai petani milenial yang langsung berkecimpung di lapangan, kami sangat tertarik untuk mendengar pengalaman Anda secara langsung terkait adopsi inovasi pertanian modern. Inovasi spesifik apa saja yang sudah Anda terapkan di lahan pertanian Anda? Bisakah Anda ceritakan secara detail teknologi atau metode baru apa saja yang telah Anda coba? Terima kasih Andi pertanyaannya. Awalnya saya sempat ragu karena sudah nyaman dengan cara bertani tradisional. Namun, keinginan untuk panen lebih banyak dan lebih efisien mendorong saya mencoba inovasi. Saya mulai dengan aplikasi di ponsel untuk memantau cuaca dan kebutuhan air tanaman. Awalnya memang perlu waktu untuk memahami datanya, tapi akhirnya sangat membantu dalam penjadwalan irigasi yang lebih tepat. Selain itu, karena lahan saya tidak terlalu luas, saya juga tertarik dengan teknik hidroponik. Belajar hidroponik serasa berbeda dan agak rumit di awal, terutama soal nutrisi dan perawatannya. Namun, dengan belajar dari internet dan berdiskusi, saya mulai menerapkan sistem hidroponik sederhana untuk menanam sayuran seperti selada. Hasilnya cukup memuaskan karena bisa menghasilkan lebih banyak dari lahan yang sama
dan tidak terlalu bergantung pada kualitas tanah. Lalu Mbak Tina, dalam proses mencoba dan menerapkan teknologi-teknologi baru tersebut, tantangan apa saja yang Anda hadapi saat pertama kali? Mungkin ada kendala teknis atau masalah adaptasi atau bahkan resistensi terhadap perubahan. Dan yang lebih penting, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut sehingga inovasi tersebut dapat berjalan efektif di lahan Anda. Tantangan awal yang paling terasa sih adalah proses pembelajaran untuk menguasai penggunaan berbagai aplikasi dan alat baru yang sebelumnya asing bagi saya. Menimbulkan rasa canggung dan frustasi saat mencoba fitur dan mengoperasikan teknologi seperti sensor. Kekhawatiran terhadap investasi awal untuk drone, sensor canggih, dan instalasi hidroponik juga menjadi pertimbangan. Namun, banyak aplikasi pertanian menawarkan fitur dasar gratis atau dengan biaya berlangganan terjangkau. Lebih menggembirakan lagi, terdapat program bantuan pemerintah berupa pelatihan, subsidi alat pertanian, dan kemudahan akses permodalan untuk adopsi teknologi. Komunitas petani milenial juga memainkan peran besar dengan berbagi pengalaman, tips penggunaan teknologi, dan solusi atas masalah yang dihadapi. Berkat adaptasi dan dukungan dari berbagai pihak, petani milenial merasakan peningkatan hasil panen yang signifikan, mencapai sekitar kira-kira 30% lah. Oh, bisakah Anda memberikan contoh konkret bagaimana inovasi telah membantu meningkatkan hasil panen atau efisiensi usaha tani Anda? Dan apa saran Anda bagi petani muda lain yang mungkin masih ragu atau takut untuk mencoba teknologi? Contohnya dengan aplikasi. Saya bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk memupuk sehingga pupuk tidak terbuang percuma. Saran saya, jangan takut mencoba dan terus belajar. Manfaatkan semua sumber informasi yang ada dan jangan malu bertanya kepada yang lebih berpengalaman. Pertanian itu sebenarnya sangat menyenangkan dan bisa menghasilkan jika kita mau berinovasi. Wah, luar biasa. Kisah yang sangat inspiratif Mbak Tina. Kembali lagi pada Bapak Budi. Bagaimana dengan aspek pasar dan rantai pasok? Kita tahu bahwa salah satu tantangan petani, termasuk petani milenial, adalah fluktuasi harga dan kesulitan menembus pasar yang lebih luas. Bagaimana inovasi pertanian modern dapat menjadi solusi dalam konteks ini? Inovasi dalam pertanian tidak hanya berkaut pada produksi, tetapi juga menambah cara produk mencapai konsumen. Khusus produk pertanian memberikan petani milenial untuk menjual hasil panen langsung ke konsumen atau bisnis. Mentoring rantai pasok yang panjang dan tidak efisien, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan memberikan harga yang lebih menarik bagi konsumen. Lebih lanjut, teknologi blockchain hadir untuk meningkatkan transparansi dan keterluasan dalam rantai pasok. Selain itu, aplikasi logistik dan manajemen inventaris berperan penting dalam membantu petani mengelola stok, mengatur pengiriman, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rantai pasok secara lebih efektif. Penjelasannya sangat menarik Pak Budi. Sayangnya waktu kita sudah hampir habis. Sebelum kita akhiri perbincangan yang menarik ini, mungkin ada pesan singkat saja gak apa-apa Pak, dari Bapak Budi dan Mbak Tina untuk para pendengar setia Radio Agri FM di seluruh Indonesia. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada para petani milenial agar mereka semakin termotivasi, semakin semangat dan untuk berinovasi dan memajukan sektor pertanian di negara kita? Nah, untuk para petani milenial, jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Pertanian adalah masa depan bangsa. Dengan teknologi kita bisa mewujudkan pertanian
yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Dari saya, terus berkarya dan jangan menyerah. Jadilah petani yang kreatif dan inovatif. Banggalah menjadi petani Indonesia. Saya juga ada pesan nih buat para petani milenial. Jangan takut gagal. Mungkin kamu gagal di percobaan pertama, tapi keberhasilan menunggu kamu di percobaan kedua. Atau mungkin kalau bukan di percobaan kedua, bisa jadi di percobaan ketiga. Kalau memang masih belum, bisa jadi keberhasilan itu menunggu kamu di percobaan keempat dan seterusnya. Jangan dengerin omongan orang yang ngejudge kamu dan menjatuhkan mental kamu. Gak apa-apa, coba dulu aja. Siapa tahu tiba-tiba kamu berhasil dan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Memang sesuatu itu kadang mendapatkannya susah, tapi ketika kamu sudah mendapatkan dengan kerja keras kamu akan bangga dan akan bersyukur banget kalau memang kamu bisa mendapatkan itu dengan kerja keras kamu sendiri. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Budi dan Mbak Tina atas waktu yang telah diluangkan serta wawasan yang sungguh berharga dan mencerahkan yang telah dibagikan pada kesempatan kali ini. Kami berharap semoga obrolan yang penuh inspirasi ini dapat menjadi penyemangat dan pendorong bagi para petani muda di seluruh penjuru Indonesia untuk terus berkarya dan memajukan sektor pertanian. Jangan lupa untuk terus setia mengikuti program Solusi Tani setiap minggunya yang akan selalu hadir dengan informasi dan diskusi menarik hanya di Radio Agri FM. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dan semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan dalam memajukan pertanian Indonesia. Woke up in London yesterday, found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know. Address to places like Abbey Road. Day turns to night, night turns to whatever we want. We're young enough to say, oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be a good life, a good, good life. To my friends See you next time. in LA, they don't know where I've been for the past few